Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kisah kali ini dikirim oleh seseorang. Kita sebut saja namanya Ayu. Oke, kita langsung masuk ke kisah Mbak Ayu. Perkenalkan, namaku Ayu. Kejadian yang kuceritakan ini terjadi pada tahun 2006. Sebuah kisah yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Saat itu, aku masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku kelas 6 SD. Seingatku, waktu itu sekitar bulan September, tiba-tiba ibu tiriku bilang bahwa Ranti akan pulang kampung. Dia ingin melahirkan di kampung. Kak Ranti adalah kakak tiriku. Dia tinggal di Gorontalo karena ikut suaminya. Suami Kak Ranti kerja di sana sebagai guru. Aku dan kakakku Lani selama ini tinggal bersama ibu tiriku semenjak ayahku meninggal dunia. Aku tinggal di sebuah kampung di Sulawesi Selatan. Kak Ranti adalah anak ibu tiriku dari suaminya terdahulu. Kak Ranti pulang kampung sendirian karena suaminya nggak bisa ikut. Disebabkan suami Kak Ranti belum bisa mendapatkan cuti. Ayu, panggil ibuku. Iya bu. Ayu, tolong kamu bereskan kamar tamu ya. Nanti kalau Kak Ranti datang, biar dia tidur di kamar tamu. Baik bu. Esok harinya Kak Ranti datang. Aku dan Kak Ranti memang tidak terlalu dekat karena waktu ayah dan ibu tiriku menikah, Kak Ranti sudah menetap di Gorontalo. Ibu tiriku sangat gembira menyambut anak kandung satu-satunya. Dia menyiapkan berbagai macam hidangan. Ibu tiriku sebenarnya baik juga sama kami, aku dan kakakku. Kak Lani itu lumpuh sejak kecelakaan motor 1 tahun yang lalu. Ketika itu dia berboncengan dengan ayahku. Sayang sekali ayahku meninggal dunia di dalam insiden itu. Kak Ranti, usia kandungan Kak Ranti udah berapa bulan? Tanyaku. Udah masuk 9 bulan dek. Wah, sebentar lagi lahiran ya kak? Iya. Jangan kerja berat-berat ya dek, sambung ibu tiriku. Iya bu. Seminggu setelah kedatangan Kak Ranti, ada keracunan massal di kampung kami. Para tamu mengalami keracunan setelah menyantap hidangan di pesta pernikahan. Sehingga banyak orang yang harus dirujuk ke rumah sakit, termasuk ibu tiriku. Untunglah waktu itu aku, Ranti, dan Kak Lani tidak ikut ke pesta karena aku ditugaskan oleh Bu Weni, ibu tiriku, untuk menjaga Kak Ranti dan Kak Lani. Aku sudah siap untuk mendampingi ibu yang akan dirujuk ke rumah sakit, tetapi ibu menolak dengan alasan tidak ada yang menjaga Kak Ranti dan Kak Lani. Sore itu Kak Ranti masih ada di luar rumah. Dia duduk di halaman depan sambil mengelus perutnya. Kak Ranti, ayo kita masuk. Udah mau maghrib. Sebentar lagi dek. Kakak senang duduk di luar. Ya udah kak, jangan lama-lama ya kak. Pamali kata orang. Iya dek. Malam harinya hujan turun dengan sangat deras, sehingga aliran listrik ke rumah-rumah terputus. Untunglah di rumah ada senter dan ada HP Kak Ranti yang senternya bisa digunakan untuk menyinari kamar. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Kak Ranti merasakan perutnya sakit. Aku bingung harus bagaimana. Kak Lani pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kakinya masih sakit. Ayu, panggil Kak Ranti. Ada apa kak? Sepertinya kakak mau lahiran dek. Apa kak? Kakak mau lahiran? Ya ampun, harus bagaimana ya kak ya?
Coba kamu panggil bidan, Dek. Aduh kak, rumah bidannya jauh kak. Rumah bidan itu ada di ujung kampung. Aku takut pergi sendiri. Tolonglah dek, kakak sudah tak sanggup, pinta Kak Ranti. Aku berpikir sejenak, sehingga aku memutuskan untuk pergi. Baiklah kak. Aku segera mengambil payung dan berjalan menuju rumah omku. Aku ke rumah omku berniat untuk mengajak Rita sepupuku untuk mengawani aku ke rumah Bu Bidan. Aku takut sendiri menuju rumah bidan itu karena selain jalannya yang berlumpur ditambah hujan juga gelap. Banyak yang mengatakan bahwa di dekat rumah Bu Bidan itu ada pohon yang sangat angker sehingga orang sangat ketakutan ketika melaluinya saat malam. Aku mengetuk-ngetuk pintu rumah omku dengan sangat keras. Tak lama omku akhirnya membukakan pintu. Ada apa Ayu? Ini om, Kak Ranti mau melahirkan. Saya disuruh memanggil bidan, tapi saya takut sendiri om. Aduh, di rumah gak ada orang. Kamu tahu kan, tantemu juga masuk rumah sakit. Dia kan keracunan juga. Dan om juga masih pening. Om sepertinya gak bisa menemani kamu Ayu. Tolonglah om, saya sangat takut sendiri om. Apalagi hujan, ditambah mati lampu. Ya sudahlah, kamu tunggu om sebentar. Biar om ngambil jaket. Baiklah om. Akhirnya kami mulai berjalan di bawah gelapnya malam. Sengaja omku tidak mengendarai motor karena jalanan yang licin ditambah lagi lampu motor omku mati. Saat kami sudah di tengah perjalanan, tiba-tiba aku melihat di depan kami ada sosok yang sangat besar, hitam dan banyak, seperti sedang menutupi jalan. Sepertinya omku tidak melihatnya, padahal omku yang membawa senter. Kakiku gemetaran. Aku lalu berbisik kepada omku. Om, ada apa? Apa itu om? Kok seperti gerombolan sapi, tapi kok hitam-hitam ya? Diam, kata omku. Tapi mereka sedang menuju kemari om. Takutnya dia nanti menginjak kita. Diam Ayu, diam. Jangan ngomong lagi, bentak omku. Dengan pelan, omku melangkah ke depan sambil berbungkuk. Aku mengikutinya dari belakang. Dengan menggunakan bahasa daerah, omku berkata yang artinya, mohon maaf wahai penunggu hutan, izinkan kami lewat, kami ada keperluan. Tolong izinkan kami lewat dan tolong jangan sakiti kami. Tapi gerombolan makhluk itu tetap tidak bergeming. Kami diam sejenak. Tiba-tiba omku langsung berbalik dan menarikku. Aku mengikuti omku dari belakang. Omku berkata, ayo jangan menengok ke belakang. Kita sebaiknya cepat pulang. Tidak biasanya penunggu hutan muncul. Sepertinya terjadi sesuatu di rumah. Kami bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Kak Lani histeris karena darah Kak Ranti terus keluar dari jalan lahir. Sementara belum ada tanda-tanda kelahiran. Omku segera mengambil segelas air lalu mendoakannya. Setelah didoakan, omku segera meminumkan Kak Ranti yang sudah mulai lemas. Mana bidannya dek? Tanya Kak Ranti. Kami tidak bisa berhasil lewat kak. Ada penunggu hutan menghadang kami.
Kak Ranti yang terbiasa hidup di kota tak paham apa yang omku maksud. Apa-apaan sih itu penunggu hutan? Aku ini mau melahirkan. Gak usah banyak alasan. Pergi panggil bidan aja gak bisa. Nyesel aku lahiran di kampung. Ranti, jaga ucapanmu, kata omku. Kau tidak boleh ngomong sembarangan. Aku tidak peduli. Aku butuh bidan. Aku mau melahirkan, kata Kak Ranti. Ayo, sekarang kamu pergi panggil bidannya. Kak Ranti mulai terlihat marah. Aku takut sendiri, Kak. Kak Ranti lalu mengambil pinggan yang ada di sampingnya, lalu melemparkannya kepadaku. Pergi, kataku. Kak Ranti lalu berteriak. Aku menoleh omku. Omku mengangguk. Omku tidak bisa menemaniku. Omku memberi kode agar aku pergi sendiri. Ayo, kau sebaiknya pergi saja. Om tidak bisa meninggalkan Ranti. Takut terjadi apa-apa, kata omku. Aku berusaha melawan ketakutanku. Aku mulai membuka pintu dan menyalakan senter. Aku menuruni anak tangga, dan saat aku melihat ke kolong rumah, aku melihat seekor gogok berwarna hitam. Aku segera mengarahkan senterku, tapi ada yang aneh. Gogok itu tidak menggonggong, dan kedua kaki depannya jauh lebih panjang daripada kaki belakang. Gogok itu dalam posisi mendongak ke atas, tepat di mana Kak Ranti berbaring. Kulihat sosok itu membuka mulut dan menjulurkan seperti sedang menadah darah Kak Ranti yang jatuh dari sela-sela lantai kayu. Aku berusaha mengusirnya, tapi gogok itu tak menghiraukannya. Saat aku hendak berbalik menuju ke jalan, aku kembali dikagetkan dengan pohon pisang yang persis ada di tengah jalan. Padahal waktu kami melewatinya tadi bersama dengan omku, pohon pisang itu belum ada. Pohon pisang itu dengan posisi seperti pohon pisang yang hidup. Aku kaget. Siapa yang barusan menanam pohon pisang? Tidak biasanya ada pohon pisang yang ditanam di tengah jalan, apalagi tengah malam. Aku ingin berbalik naik ke dalam rumah untuk memberitahu apa yang aku lihat. Tetapi aku urungkan niatku, karena aku takut dimarahi lagi oleh Kak Ranti. Aku segera berlari menembus hujan yang belum juga berhenti, malah semakin deras. Senter yang kubawa kemasukan air sehingga mati. Aku takut, aku panik, tapi aku terus berlari menembus gelapnya malam. Tak terhitung berapa kali aku terjatuh karena aku kesandung batu-batu jalan. Malam itu kampungku seperti kampung mati. Tak ada penerangan di rumah-rumah yang kulalui. Karena aku kecapean, tiba-tiba aku berhenti di tengah jalan. Aku terkejut karena seperti ada sosok di belakang yang sedang mengikutiku. Dia seperti sedang mengendus-ngendus belakangku. Aku ingin menoleh, tapi aku sangat takut. Aku kembali berlari, tapi sosok itu seperti sedang berlari mengikutiku. Aku baru teringat bahwa aku sedang datang bulan dan aku lupa memakai pembalut, sehingga darahnya berjatuhan bersama dengan air hujan. Aku merasa darahnya makin ngucur. Aku berlari sekencang-kencangnya. Aku melihat dari ujung mataku
makhluk hitam besar yang aku lihat dengan omku tadi berjejer di sepanjang jalan. Aku tak peduli lagi. Tapi ada yang aneh. Setelah aku melewati makhluk itu, sosok yang tadi mengikutiku juga menghilang. Aku masih terus berlari sampai aku baru tersadar bahwa rumah bidan itu telah aku lewati. Aku lalu berbalik arah dan segera menuju ke rumah bidan. Sesampai di teras rumah, aku menggedor-gedor pintunya, tapi tak ada yang membukakan. Barulah sekitar 30 menit aku mengetok pintu, barulah keluar seorang ibu parubaya. Aduh, malam-malam gini datangnya. Ada apa toh? Maaf Bu, kakak saya mau melahirkan. Saya ingin memanggil Bu Bidan. Oh, Bu Bidan lagi gak ada di rumah, Dek. Tadi siang dia ke rumah sakit. Dia merujuk pasien yang keracunan. Kakiku lemas, badanku sudah capek sekali. Ibu itu tiba-tiba menegurku saat dia mengarahkan senternya ke kakiku. Kamu berdarah, Dek? Iya, Bu. Kenapa kamu keluar tengah malam kalau kamu lagi halangan? Tak ada orang yang lain yang bisa disuruh, Bu. Ya sudah, kamu di sini dulu. Nanti kalau sudah subuh baru kamu pulang. Ini sudah jam 2 pagi. Hah? Apa, Bu? Sudah jam 2 pagi? Tadi saya berangkat dari rumah saya sekitar jam 11 malam, Bu. Masa? Iya benar, Bu. Gak mungkin. Rumahmu ke sini paling lama ditempuh sekitar 40 menit. Kalau jalan kaki, apalagi kamu lari-lari, paling 30 menit. Benar, Bu. Ya sudah. Kamu di sini dulu. Saya harus pulang, Bu. Nanti Kak Ranti marah. Ya udah, biar ibu temani kamu ya. Tapi hujan, Bu, gak apa-apa, ada payung. Kamu gak bisa pulang sendirian. Sepanjang jalan, ibu itu terus melantunkan ayat suci. Aku berdiri di sampingnya. Ayu, kamu lihat lurus ke depan ya. Jangan lupa, bawang putih yang kukasih tadi jangan sampai jatuh ya. Iya, Bu. Ibu, sepertinya ada orang di belakang kita. Gak usah ditengok. Aku terus berjalan meskipun penglihatanku udah mulai berkunang-kunang. Saat kami sudah sampai di depan rumah, tiba-tiba pohon rambutan yang ada di pinggir jalan tumbang. Aku sangat terkejut. Kemudian aku ambruk tak sadarkan diri. Setelah aku siuman, aku melihat sudah banyak orang di rumah. Aku melihat Kak Ranti sudah melahirkan, tapi dia mengalami perdarahan hebat. Beberapa orang sudah menyiapkan tandu agar Kak Ranti segera dibawa ke puskesmas. Kak Ranti tidak memungkinkan dibawa mengendarai mobil, mengingat jalan yang licin dan beberapa jalan longsor. Ada 4 orang mengangkat tandu, tapi baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba darah kembali mengucur membasahi sarung yang digunakan sebagai tandu. Darahnya pun menetes jatuh ke tanah. Terpaksa bapak-bapak yang menandu menghentikan langkah dan menurunkan Kak Ranti dari tandu. Betapa aku terkejut mendengar seseorang bapak berkata, dia sudah tak ada. Semua orang saling bertatap-tatapan. Innalillahi. Om Randu lalu menutup mata Kak Ranti yang masih terbuka. Bagaimana ini? Terdengar suara berisik ibu-ibu. Aku yang masih sangat lemah pun tak bisa berbuat apa-apa. Kutatap bayi Kak Ranti yang berada di pangkuan Kak Lani. Bayinya seperti membiru, mungkin karena terlalu lama baru bisa lahir. Bayi itu pun tidak bereaksi sama sekali. Sekali-kali kubuka sarung yang menutupi dadanya.
Syukurlah dia masih bernapas. Kak Ranti lalu dibawa kembali ke dalam rumah. Aku menangis, hatiku teriris. Meskipun Kak Ranti tadi malam sempat melempariku piring, tapi aku pikir itu karena dia sudah tak tahan menahan rasa sakit. Jenazah Kak Ranti lalu dimandikan dan dikafani. Tapi Ibu Weni, ibu tiriku belum juga datang. Suami Kak Ranti sudah dihubungi, tapi HP-nya tidak aktif. Sekitar jam 12 siang, barulah ibu tiriku datang. Badannya yang masih lemas tak mampu menopang tubuhnya. Dia tersungkur tepat di hadapan jenazah Kak Ranti. Ibu menangis histeris, dia memukul-mukul badannya. Ibu yang lain mencoba menenangkannya. Tak lama, bidan pun datang. Dia lalu mengambil bayi Kak Ranti untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, bayi Kak Ranti harus segera dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang sangat lemah. Sekitar jam 3 sore, jenazah Kak Ranti akhirnya dimakamkan tanpa dihadiri oleh suaminya karena suaminya tak bisa dihubungi. Malam harinya orang melakukan tahlilan, tapi badanku mulai demam. Darahku pun semakin banyak keluar dan berbau sangat amis. Tak seperti biasanya pada ketika aku halangan sebelumnya, darahnya itu hanya sedikit. Aku yang mulai pening kembali pingsan. Saat aku tersadar, aku merasa kakiku sangat sulit untuk digerakkan, seperti ada yang menindihnya. Suaraku pun parau, sehingga orang-orang sulit mengerti apa yang kuomongkan. Beberapa hari kemudian, demamku tak kunjung turun. Sudah banyak obat yang kuminum, tapi tak mempan. Om Randu yang datang menjengukku pun heran, karena aku sudah mulai kurus. Istri Om Randu meminta izin memeriksa badanku, dan betapa terkejutnya Om Randu melihat beberapa bagian badanku lebam, seperti ada bekas gigitan. Istri Om Randu lalu menceritakan kondisi badanku pada Om Randu. "Ayu, mengapa bisa begini? Coba kamu ceritakan pada Om." Aku lalu menjelaskan semua yang kualami, termasuk gogok yang di kolong rumah dan pohon pisang yang ada di tengah jalan. "Alhamdulillah, syukurlah kamu selamat, Ayu. Sepertinya gogok dan pohon pisang yang kamu lihat itu adalah Popo. Dia mengikutimu itu karena kamu sedang halangan. Dan gogok itu seperti sedang menanti darah dari Kak Ranti." Aku begitu terkejut karena aku tidak pernah berpikir. Aku biasanya mendengar cerita itu, tapi aku berpikir itu hanya sekedar cerita, tidak nyata. Tapi ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu, kata Om Randu. Aku sakit selama sebulan. Syukurlah setelah diruqyah dan diobati oleh tetua kampung, akhirnya aku berangsur-angsur sembuh. Anak Kak Ranti pun udah mulai sehat semenjak dirawat di rumah sakit hampir sebulan lamanya. Ibu sudah mengikhlaskan kepergian Kak Ranti. Meski beberapa orang di kampung ada yang memberitahu bahwa orang yang mendatangi Ranti malam itu adalah si Anu dalam bentuk jadi Popo. Tapi ibu tidak mau menuduh tanpa bukti. Kata ibu, jika betul dia, biarlah Allah yang membalasnya. Tapi kalau bukan dia, terus ibu menuduhnya, maka dosanya sangat besar. Beberapa kali aku mencoba menghubungi nomor HP suami Kak Ranti, tapi tetap tidak aktif. Hingga 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2011,
Mas Andri tiba-tiba datang saat aku, ibu, dan Bi Ratna tetanggaku sedang duduk di depan rumah. "Andri, kenapa baru sekarang kamu datang?" tanya ibu. "Maaf ya Bu, Andri baru bisa datang sekarang. Karena seminggu setelah kepulangan Kak Ranti ke kampung, aku menabrak seseorang. Sehingga aku ditahan selama 5 tahun di kantor polisi. Aku sudah berusaha menelpon Ranti Bu, tapi HP-nya tak aktif." Kami semua terdiam. "Ranti mana Bu?" tanya Bang Andri. Ibu hanya tertunduk sambil menangis. "Ranti mana Dek?" tanya Bang Andri lagi. Aku pun terdiam. Aku tak tahu harus ngomong apa. Hanya Bi Ratna yang dengan berat hati mengatakan bahwa Ranti sudah meninggal. Bang Andri begitu kaget mendengar Kak Ranti telah meninggal dunia. Dia duduk sambil terisak-isak. Kemudian Bi Ratna berkata bahwa, "Andri, anak yang sedang bermain di ujung sana itu anakmu, namanya Wati." Bang Andri lalu berdiri dan mendekati Wati lalu memeluknya dengan erat. Beberapa hari Bang Andri di rumah kami, tiba-tiba ada seorang tetangga yang menghampiri Bang Andri. Dia menceritakan tentang penyebab kematian Kak Ranti. Bang Andri begitu sangat marah. Dia segera ingin menemui si Anu yang disebut-sebut orang sebagai Popo. Tapi lagi-lagi ibu menghadang. Jangan Andri. Kalau kau menuduh tanpa bukti, kau tidak bisa seperti itu. Kenapa? Dosanya besar. Kalaupun dia betul dia yang telah membuat Ranti meninggal, biarlah dia yang tanggung dosanya. Dokter bidan pun mengatakan bahwa istrimu meninggal akibat perdarahan karena terlalu lama mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya, Kak Andri terdiam. Dia duduk menghadap ke makam Kak Ranti. Sepertinya Bang Andri sangat kecewa dengan sikap ibu yang menahannya untuk bertemu dengan si Anu yang disebut Popo. Beberapa hari kemudian, ibu terkejut karena tidak mendapat Kak Andri dan Wati di kamar. "Kemana ya?" tanya ibu. "Ada apa Bu?" "Andri dan Wati gak ada di kamar." "Oh, mungkin ke makam Ranti Bu." "Iya ya." Tapi sampai siang hari mereka tetap tidak kunjung. Hingga lewatlah si Ujang, tetangga kami. Ibu bertanya apakah dia melihat Wati dan Andri. Si Ujang lalu berkata bahwa tadi dia bertemu dengan Andri dan Wati di ujung jalan. Mereka hendak ke kota, sehingga Ujang mencarikan ojek untuknya. Ibu Weni sangat sedih mendengar Wati pergi dibawa oleh ayahnya. Hari demi hari Bu Weni hanya duduk termenung. Kami pun sudah berusaha mencari Wati kemana-mana, baik melalui koran atau melalui media sosial. Sampai akhirnya pada tahun 2022, Ibu Weni meninggal dunia. Tapi sesaat sebelum Bu Weni meninggal, dia berpesan agar aku dan Kak Lani tetap mencari Wati. Jadi melalui kisah ini, Ayu berharap jika Mas Andri mendengar kisah ini,
tolong bawa Wati pulang, walau hanya sekedar untuk menziarahi makam ibu dan neneknya. Oke, itulah kisah dari Kak Ayu. Kisahnya tegang ya kita ini, tapi banyak hikmah sih yang kita bisa ambil dari kisah dari Kak Ayu ini, bahwa kita nggak bisa lalu menjudge orang atau menuduh orang tanpa bukti. Meskipun siapa tahu ya si Anu itu memang benar-benar popo, tapi kan tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan itu. Dan kalau di medis sih biasanya orang jika mengalami perdarahan hebat itu bisa menyebabkan meninggal dunia, dan ada berapa penyebabnya. Ya wallahualam, kita nggak tahu ya. Terlepas dari semua itu kita serahkan sama Allah, dan mudah-mudahan teror tentang yang dibilang popo itu sudah tidak ada lagi ya di zaman sekarang, mudah-mudahan ya. Terus bagi orang yang mungkin di Sulawesi Selatan mungkin ada kisah serupa atau ada yang ingin ditambahi atau ada yang ingin dikritik, silakan. Kami sangat membuka diri ya untuk kalau ada kritik dan saran ya, karena ini cerita kami hanya membacakan cerita yang dikirim oleh sahabat-sahabat kami. Oke. Nah, cukup sampai di sini saja ya. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.